Pesulap ini lagi pentas di atas panggung dan dia mau nunjukin trik terampuhnya. Tapi ternyata cuma satu orang yang nonton pertunjukannya. Si pesulap naruh 8 kartu remi di atas meja, kemudian menutupinya dengan kain hitam. Dia meminta si penonton untuk mendekat. Di sini kamu bisa ngelihat 2 baris kartu, dan aku mau milih salah satunya dalam sekejap. Lihat baik-baik ya, kata si pesulap. Dia menyingkap kartunya selama 1 detik, kemudian menutupnya lagi. Penonton itu mulai nentuin 1 kartu, kemudian si pesulap menatapnya sambil berbisik. Tolong tutup matamu dan ingat-ingat kartu itu, tapi kamu harus fokus biar aku bisa ngebaca pikiranmu. Si penonton menutup matanya, dan setelah beberapa detik, pesulap itu bilang, "Lihat ke meja, aku udah mindahin kartumu dan menggantinya dengan yang baru." Cowok itu ngebuka matanya dan ngeliat keajaiban. Pesulap itu ternyata udah mindahin kartu yang dia pilih. Tapi kok bisa gitu ya? Itu sih bukan sulap. Si pesulap cuma mengganti semua kartunya dengan kartu lain. Tapi penonton itu nggak nyadar karena dia terlalu fokus ke 1 kartu. Johnny terdampar di pulau terpencil dan dia mulai menyusuri hutan untuk nyari bantuan. Di situ dia malah nemu peti harta karun kuno. Saat dia mau membukanya, 3 bajak laut zombie tiba-tiba keluar dari balik pohon. "Kami udah melindungi emas ini selama 500 tahun. Jadi kamu nggak bisa sembarangan mengambilnya," ucap salah satu dari mereka. Johnny bisa mengamati kalau semua zombie itu kelihatan aneh. Kayaknya mereka palsu deh. Tapi kenapa dia bisa mikir gitu sih? Bajak laut ini memakai sepatu kets, sedangkan yang ini punya HP. Dan bajak laut ketiga megang pedang yang masih ditempeli label harga. Salah satu jasa pengiriman terkenal lagi ngebuka lowongan untuk para staf baru. Syaratnya yaitu si kandidat harus bisa ngambil paket dan berlari maraton selama 3 jam. Mereka bisa nyelesain tugas ini dengan mudah. Kemudian, si bos meminta mereka untuk berenang sejauh kolam renang Olimpiade. Salah satu kandidat berhenti di tengah jalan untuk ngambil nafas, sehingga dia tereliminasi. Dan sekarang, pesertanya tinggal 3 orang. Di tahap selanjutnya, mereka harus lulus ujian fisika nuklir. Dan di situ cuma 2 kandidat yang berhasil lolos. Orang ketiga nggak berhasil menjawab semua tesnya. Dan tugas terakhir mereka yaitu menaklukkan Everest. Keduanya mulai mendaki ke puncak. "Aku lupa nominal gaji yang ditawarin." "Emang berapa sih?" ucap salah satu dari mereka. "Rp300.000 per jam," jawab kandidat kedua. Akhirnya mereka sampai di puncak dan ngeliat si perekrut. Pria itu kemudian bilang, "Kalian berdua telah berhasil sampai di puncak, tapi saya cuma mau merekrut 1 orang. Siapa yang akan mendapat pekerjaan ini?" Kandidat pertama, dia masih membawa paket yang dia ambil sebelum maraton. 2 produser film terkenal lagi sarapan di restoran mahal. Mereka asik ngebahas anggaran sequel film super sukses yang mendapatkan $500 juta di box office. Keduanya ngobrol secara bisik-bisik agar informasi penting pada naskah nggak bocor. Tapi mereka curiga ada orang yang lagi nguping obrolan itu. Dan ternyata mereka benar. Sejumlah orang kepo di situ memang lagi nguping tuh. Mana sih orangnya? Cowok di dekat mereka lagi megang majalah dalam posisi kebalik. Berarti dia nggak beneran ngebaca majalah itu kan? Tapi dia lagi nguping 2 produser di dekatnya. Cewek ini seorang jurnalis. Lihat deh, di ranselnya ada lensa kamera yang nongol. Dia pasti bakal upload video ini biar para pendengar bisa ngegibahin obrolan kedua produser itu. Cowok ini lagi makan salad, tapi di balik rambut gondrongnya ada mikrofon kecil tuh. 3 orang lagi ngantri di depan toko es krim. Pembeli pertama mulai ngambil kon pesanannya dari si penjual. Tapi cowok di belakangnya kelihatan gugup. Kedua tangannya diumpetin di saku. Sedangkan cowok ini lagi asik main teropong. Siapa di antara mereka yang berprofesi sebagai polisi? Pasti cowok yang pertama. Dia ngantongin radio polisi di sakunya tuh. "Ninu, ninu, ninu." "Mana uang saya?" seru si pemilik restoran. 30 menit lagi restoran ini bakal tutup. Tapi mesin kasirnya masih kosong melompong. Dan ternyata restoran ini dijaga 3 orang saat kejadian.
Tapi semuanya mengaku nggak tahu menahu soal uang itu. Mereka bilang, hari ini nggak ada pengunjung. Tapi bos itu nggak percaya begitu aja. Dia ngeliatin semua karyawannya untuk nyari tahu pencuri uangnya. Linda memakai kacamata hitam, celana jeans, dan baju kece. Dia juga megang HP mahal. Miko memakai baju desainer mahal. Sedangkan Sarah memakai jaket biasa dan rok panjang. Menurutmu siapa nih yang udah nyuri uang si bos? Ketiganya jujur kok. Lihat aja tanda di pintu restoran, ada tulisan buka. Berarti orang-orang di luar restoran udah ngeliat tulisan tutup. Para karyawan itu lupa membaliknya. Jadi seharian ini mereka belum dapat pelanggan. Setelah menyusuri jalanan panjang, Miko mulai keringetan, lapar dan haus. Di dekatnya nggak ada mobil lewat. Ponselnya juga mati total. Setelah berjalan beberapa langkah, Miko terduduk di tepi jalan. Dia udah nggak sanggup jalan lagi. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada kendaraan yang mendekat. Bus besar mulai muncul, kemudian berhenti di dekat Miko. Pintunya langsung ngebuka, tapi cowok itu nggak mau masuk. Dia juga ngeliat ada mobil dan sepeda motor yang menyusul. Keduanya juga berhenti di dekat Miko. Semua pengemudi itu nawarin tumpangan ke Miko. Tapi kendaraan mana ya yang harus dia pilih? Bus ini memang kelihatan normal, tapi salah satu bannya kempis. Jadi jarak tempuhnya pasti nggak akan jauh. Coba deh lihat pengendara motor ini. Wajahnya tersembunyi di balik helm, tapi kakinya berbentuk kuku kuda. Jadi Miko perlu milih mobil. Seorang blogger video sudah berjalan melintasi gurun selama berjam-jam. Dia nggak punya air lagi dan mulai lemas. Tapi baterai kameranya masih penuh. Dia mendaki bukit kecil dan melihat 3 danau. Tapi cuma satu yang asli. Bantulah dia menghilangkan ilusi ini. Dia membawa kamera video. Dia harus merekam danau. Fata Morgana nggak bisa direkam. Seorang pengendara motor sedang bepergian di sepanjang jalan pedesaan dan tiba-tiba mendengar jeritan. Seorang wanita meminta bantuan. Dia sepertinya berada di hutan. Si pesepeda motor melaju ke arahnya dan melihat 3 gadis di antara pepohonan. Mereka semua meminta diselamatkan dari vampir. Tapi siapa di antara kalian yang vampir? Tanya pria itu. Dia! Teriak mereka sambil menunjuk satu sama lain. Bagaimana si pesepeda motor bisa tahu mana yang vampir? Ada 2 kaca spion samping di sepeda motor. Si pesepeda motor perlu memutar setang dan memeriksa gadis mana yang punya bayangan. Martin suka mengunjungi pabrik dan bangunan terbengkalai lainnya. Hari ini dia mau ke mall besar sepi yang terletak di pulau terpencil. Menurut legenda, Minotaur tinggal di dalam gedung ini. Bentuk makhluk itu seperti manusia berkepala banteng. Tentu saja, Martin gak percaya. Dia mengambil senter, selimut hangat, dan kamera penglihatan malam. Di dalam sana, gelap dan dingin. Martin mendengar suara aneh datang dari koridor. Dia menyorotkan senter dan melihat Minotaur. Monster itu terlihat marah dan mengarahkan tanduknya ke Martin. Apa yang harus dilakukan Martin? Cepat, banteng itu akan menyerang. Ingat selimut yang dibawa Martin bersamanya? Dia harus melemparkannya ke moncong si monster supaya makhluk itu bingung dan melarikan diri. Michelle berada di depan pintu terkunci. Ada kapak, palu, bor, dan beberapa alat lain di dekatnya. Gadis itu mencoba mendobrak pintu itu dengan kapak, tapi pintunya terbuat dari logam. Kemudian dia mencoba menghancurkan kunci itu dengan palu, dan lagi masih gagal. Jangan coba-coba membukanya dengan paksa. Ada cara yang lebih mudah, kata sebuah suara menyeramkan. Michelle mencoba membuka pintu itu dengan memutar gagangnya, tapi gagal juga. Apalagi yang bisa dia lakukan? Michelle harus mengetuk pintu. Langit berbintang, udaranya sejuk segar, bukit pasir tak berujung, api unggun kecil, dan tenda. Tempat ini indah sekali. Sarah selalu ingin bermalam di gurun. Dia memotret bintang, minum teh panas dari termos, dan menikmati hidup. Ini malam yang sempurna, terlalu sempurna. Senyum menghilang dari wajah Sarah, semuanya gak nyata. 2 tanda menunjukkan bahwa Sarah sedang bermimpi. Apa saja tanda-tanda ini?
Ada 2 bulan bersinar di langit. Seekor kelomang sedang melihat Sarah dari pasir. Padahal biasanya kalajengking yang ada di gurun, bukan kelomang. Maria membuka matanya dan menyadari dia berada di tempat yang gak dia kenal. Hal terakhir yang dia ingat adalah berjalan di taman. Lalu kemudian, semua gelap. Ada banyak sampah di sana. Lampu merah berkedip dari langit-langit. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Maria bisa pergi lewat pintu itu terbuka. Tapi tunggu, dia harus mengambil beberapa barang berguna dari sana. Tapi apa? Dia cuma bisa memilih 2 barang. Yang mana? Maria perlu mengambil perlengkapan selam dan masker. Lihat jendela kecil itu, ikan sedang berenang. Maria berada di bawah air. Alex pulang ke apartemennya di lantai atas setelah berolahraga di gym. Dia menyalakan kompornya untuk merebus sup. Saat dia makan siang, seseorang mengetuk pintu. Dia adalah tukang leding. Mereka bilang langit-langit di apartemen Alex akan runtuh karena tetangganya lupa mematikan keran dan sekarang airnya membanjiri gedung. Mereka meminta Alex segera mengungsi. Alex menutup pintu dan memanggil polisi. Dia yakin mereka berdua adalah pencuri. Bagaimana Alex bisa tahu? Dia tinggal di lantai paling atas. Air tak akan mungkin membanjirinya.